Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Akbar Wibowo. Mungkin gua udah lama nggak upload video, gua mohon maaf. Ya, bagi yang belum pernah nonton video gua dan baru kali ini datang ke video gua, jadi di channel gua ini banyak membahas tentang apapun, mulai dari otomotif, makanan, jalan-jalan, olahraga, apapun akan gua bahas di channel gua ini. Nah, untuk kali ini gua akan memberikan sedikit pengetahuan, mungkin ya tidak begitu baru-baru amat. Cuman sekarang ini lagi banyak mungkin generasi milenial atau generasi Z yang akan mempunyai investasi. Nah, kenapa gue bahas investasi? Karena itu merupakan satu hal yang penting lah ya. Oke, jadi jangan lupa klik tombol like sebelum nonton dan subscribe dulu buat yang belum, oke? Ya, jadi gue akan membahas tentang investasi. Tapi investasi apa sih yang bakal gue bahas? Nah, sekarang itu jadi ada tiga sih menurut gue investasi yang lagi sering-seringnya kita mungkin dengar ya. Apa aja itu? Ada investasi reksadana, ada obligasi, dan ada saham. Yang akan gue jelasin di video kali ini adalah yang saham. Buat kalian yang mau tahu tentang reksadana atau obligasi, boleh komen lah request gue buat dijelasin atau apa, nanti biar gue bikinin videonya. Nah, untuk yang saham, jadi video ini gue akan bahas dari titik nol buat kalian yang belum tahu sama sekali apa sih saham, sampai ke ya at least kalian bisa jual beli lah nanti ya. Nah, jadi saham itu apa sih? Gue akan coba untuk definisikan ke yang benar-benar bisa dimengerti lah. Jadi gini, saham itu, jadi dulu tuh saham tuh adalah ada kayak suratnya dan dia berbentuk seperti sertifikat. Namun sekarang udah online lah ya semuanya, jadi digital. Jadi apa sih saham itu? Saham itu surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sebagai tanda kalian telah menyimpan uang di perusahaan tersebut untuk diinvestasikan atau digunakan perusahaan tersebut untuk mengembangkan bisnis dan operasional segala macamnya. Nah, karena kalian udah menyimpan uang, maka dia memberikan satu tanda. Nah, kamu memiliki sekian persen. Mungkin kalau kalian cuma punya satu lembar ya 0,0000 sekian persen. Itu pokoknya ada nominal persennya di perusahaan tersebut. Oke? Itu jadi definisi saham. Nah, lalu saham sendiri, perusahaan apa aja sih yang bisa dibeli? Emang semua perusahaan bisa dibeli sahamnya? Nah, kalau perusahaan yang bisa dibeli sahamnya itu adalah perusahaan yang udah go public atau sahamnya dijual ke publik. Itu ada pasarnya. Pasar saham yang di Indonesia namanya Indonesia Stock Exchange atau IDX. Mungkin kalau kalian tahu di tiap negara juga bakal beda-beda. Salah satu yang terbesar seperti di New York, di London, di Jepang, atau di Hong Kong, itu punya pasar sahamnya masing-masing. Oke, kita bahas di Indonesia dulu. Nah, di Indonesia itu suatu pasar yang menjadi tempat jual beli daripada kita sebagai pembeli misalkan, dan orang lain yang punya sahamnya itu sebagai penjual dan atau mungkin dari perusahaannya sendiri itu bertransaksi di pasar saham. Nah, misalkan kita beli harga saham suatu perusahaan dengan harga Rp1.000. Kita beli dengan harga Rp1.000, kita memiliki 0,00%, lalu kita mendapatkan suatu bukti kamu punya satu lembar saham. Lalu apabila perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus, akan naik harganya jadi 1.500 misalkan. Kita memutuskan untuk jual. Nah, di bursa itu kita akan memasang harga, misalkan kita mau jual harga 2.000. Apakah ada yang beli? Nah, kita lihat reaksi orang. Kalau harga kita cocok, maka terjadilah transaksi jual beli saham yang kita miliki dan orang yang ingin membeli gitu. Nah, tapi itu nggak bisa langsung. Ternyata ada satu lagi yang menjadi syarat, yaitu adalah broker atau sekuritas. Nah, yang menjadi perantara dari antara kita yang punya saham dan orang yang ingin beli saham atau kebalikannya. Jadi kalau broker itu atau sekuritas di Indonesia namanya,
ada banyak sih, kayak dari BUMN ada Mandiri Sekuritas, ada BNI, ada BRI Sekuritas, lalu ada dari swastanya ada MNC, ada Sinarmas, ada CIMB Niaga dan lain-lain. Dia menjadi penengah antara kita dan orang yang ingin membeli atau menjual. Itu menjadi suatu persyaratan dari IDX sendiri. Apabila ingin bertransaksi harus melalui si broker. Dia emang menerapkan fee sekitar 0, sekian persen tergantung perusahaannya per transaksi. Namun ya udah, itu emang menjadi syaratnya dan it's okay, dan itu fight buat kita dan mereka juga. Lalu nah di pasar saham itu terjadi jual beli saham yang kita miliki, kita ingin menjual, atau seseorang yang punya suatu saham kita ingin beli. Nah, itulah terjadi perubahan harga seperti kalian tahu lah di pasar bagaimana ada supply, ada demand. Ketika supply-nya naik, maka harga pun ada kemungkinan turun, demand-nya naik, maka harga naik. Nah, itulah. Oke, lalu di pasar saham sendiri itu nggak cuma satu jenis, tapi ada IDX juga mengeluarkan satu jenis lainnya, yaitu pasar saham syariah. Pasar saham syariah ini adalah sesuatu pasar di mana yang diperjualbelikan hanyalah saham yang memenuhi kategori syariah. Apa sih kategori syariah itu? Jadi ada 3. Dia tidak mengandung riba. Yang kedua, barang yang dijualbelikan tidak mengandung keburukan atau mudarat. Lalu yang ketiga, hutang yang berdasarkan riba dari perusahaan tersebut lebih sedikit dibanding asetnya. Itu kewajiban. Jadi 3 hal ini. Nah, apabila perusahaan melewati 3 hal ini, maka dia berhak untuk listing di pasar saham syariah, atau bahasa gampangnya barangnya itu bisa disimpan di pasar saham syariah dan diperjualbelikan sahamnya itu. Nah, lalu sebenarnya itu menjadi sebuah kayak saringan buat kita juga, karena kan ada juga yang berpikiran bahwa hutang itu nggak boleh banyak-banyak. Nah, tadi di poin ketiga si syariah udah hutang lebih dikit daripada aset. It's good. Saringan buat kita juga, selain kita mungkin kehalalannya, tapi itu untuk saringan perusahaan yang bagus berarti itu ya. Oke, nah jadi saham-saham yang tidak termasuk di syariah itu diantaranya ada kayak perbankan, dia akan mengandung riba, lalu ada rokok, lalu ada miras dan lain-lain lah, masih banyak lagi yang lain-lain yang tidak bisa dimasukkan ke syariah. Sehingga untuk yang syariah ini, untuk kehalalannya pun sudah bisa dijamin oleh IDX. Nah, lalu setelah itu kita bahas ada jenis-jenis apa sih orang-orang yang ada di pasar saham itu tuh. Jadi ada siapa aja sih biasanya, jenis-jenis pembelinya tuh kayak apa. Nah, ada 2 jenis sih gue bagi itu ke dalam 2 jenis. Jadi jenis yang pertama itu dia adalah seorang investor saham, investor saham atau whatever namanya, pokoknya investor. Lalu yang kedua adalah trader atau orang yang suka jual beli, itu dinamakan trader. Nah, investor ini akan gue jelasin dulu yang pertama. Investor ini jadi dia membeli saham dengan niat untuk dia simpen si sahamnya untuk jangka waktu yang agak lama. Kalau berdasarkan waktunya dia agak lama, jadi dia bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 10-20 tahun dia simpan sahamnya, sehingga yang dia harapkan ketika misalkan dia beli 1 lembar saham itu dengan harga Rp1.000, maka 10 tahun lagi harga sahamnya menjadi Rp10.000, Rp20.000, naik 10-20 kali lipat. Kenaikan itu yang dia harapkan. Kenapa dia mengharapkan kenaikan itu? Karena dia memiliki analisis terhadap perusahaannya. Analisis fundamental, yaitu analisis terhadap kinerja bagaimana perusahaan itu berjalan. Itu bisa dilihat di laporan keuangannya kan. Jadi laporan keuangannya bagaimana, di situ ada bagaimana uang keluar masuk, ada bagaimana dia asetnya, bagaimana dia hutangnya, sehingga ada banyak-banyak rasio yang bisa dipakai untuk menilai itu. Nah, kalau mau tahu rasionya apa aja, nanti gue bikinin video, komen di bawah bagi yang mau. Nah, balik lagi, jadi analisis kepada laporan keuangan. Laporan keuangannya itu gimana sih dapatnya? Gampang, di IDX ada semuanya per tahun. Dan kalau perusahaan mau listing di IDX, harus mencantumkan atau merilis laporan keuangan 4 kali dalam setahun, yaitu per 3 bulan. Jadi mereka itu otomatis setiap 3 bulan
publish di laporan keuangannya. Nah, di situ seorang investor bisa menilai perusahaan ini, oh oke nih, oke gua bakal beli sahamnya dan gua tunggu dalam jangka waktu yang agak lama, gua mengharapkan kenaikan gitu. Lalu yang kedua adalah trader. Trader ini jadi sifatnya lebih ke short term. Short term itu jadi kayak hari ini dia beli, bisa jadi sore nanti dia jual lagi, atau besoknya atau minggu depan. Nah, trader juga ada macam-macam. Ada yang daily trader, ada yang swing trader. Nanti bakal gue jelasin di video sendiri sih macam-macam trader ini. Jadi kalau trader ini berbeda dengan si investor. Kenapa? Karena waktu dia menyimpan sahamnya juga kan lebih pendek nih, karena ada yang cuma sehari, 2 hari, 3 hari, bla bla bla. Jadi yang dianalisis lebih condong ke bukan fundamental atau bagus tidaknya operasional, namun technical. Technical itu kayak trennya bagaimana saham itu apakah naik atau turun. Karena gini, bisa jadi kan meskipun perusahaannya tidak berjalan baik, namun sahamnya naik karena ada isu-isu tertentu. Nah, oleh karena itu dia memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan. Itulah trader mendapatkan keuntungan. Namun satu hal yang dimiliki investor namun tidak dimiliki trader, yaitu dividen. Apa sih dividen? Jadi dividen itu pembagian keuntungan dari perusahaan yang dibagikan ketika setelah RUPS. Jadi RUPS, para pemegang saham itu memutuskan bagaimana, apakah keuntungan ini dibagikan ke seluruh pemegang saham atau dipakai untuk mengembangkan usaha. Nah, ada beberapa perusahaan yang sangat-sangat rajin untuk memberikan dividen. Oleh karena itu, di situ akan menjadi keuntungan lagi bagi investor. Biasanya per tahun, setahun sekali mereka akan mendapatkan dividen dari perusahaan yang mereka tanamkan modal gitu. Jadi investor harus sabar. Kalau investor harus sabar, namun kalau trader harus bertindak cepat. Perbedaan intinya sama, tapi ingin mengambil keuntungan di pasar saham ini. Oke, lalu setelah itu gue akan menunjukkan bagaimana contoh kenaikan harga saham per tahun, per bulan, per harinya. Nah, gue kali ini akan mencontohkan tentang sebuah emiten saham yang lagi naik daun karena nikel lagi hot-hotnya ya, perusahaan baterai di Indonesia ini. Ini Antam. Untuk per hari ini dia ditutup 18.15, dibuka 18.15 juga. Berarti dia standar. Nah, untuk daily trader ini agak buruk. Cuma kita lihat satu minggu. Di minggu awal 13.95 dan sekarang 18.95, berarti sudah ada keuntungan Rp500. Rp500 dari 1.395 modalnya, berarti nyaris 40% dia mengambil keuntungan dalam waktu satu minggu. Ini trader sangat impi-impikan. Bagaimana isunya dia grafiknya naik, take profit, selesai. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi untuk pandangan investor di 6 bulan bakal lebih gila lagi nih. Contohnya nih, misalkan di bulan Juni itu Rp595, lalu sekarang di bulan Desember yang 6 bulan harganya Rp1.815, berarti naik hampir 3 kali lipat. Investor mengambil keuntungan sangat-sangat besar. Namun lagi-lagi dia harus nyimpan uangnya tetap di situ selama 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bahkan ketika kondisi nanti yang market udah agak stabil, itu agak lama untuk bisa kayak ini, 3 kali lipat, 2 kali lipat, itu cukup lama. Makanya ketika kemarin sempat ada dip, investor banyak masuk juga, sehingga menyebabkan pasar modal kembali normal. Gitu sih. Ini contohnya tuh, di Maret sempat drop, namun sekarang udah jam jauh karena nikel di Indonesia lagi tinggi-tingginya. Tuh, itu sih contoh gimana pergerakan harga saham di Indonesia dengan contohnya Antam. Gitu. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya. Buat orang yang biasanya suka dengar, jangan deh main saham karena takut nanti uangnya hilang atau gimana, habislah di pasar saham itu. Ya nggak usah takut. Asal yang penting satu tadi, kalau kalian mau jadi investor, kalian coba dalemin analisis fundamental atau analisis daripada kesehatan perusahaan, kinerja perusahaan. Kalau kalian mau jadi trader,
analisis technical, yaitu apa? Analisis gimana pergerakan harga naik turun, isu-isu itu harus kalian benar-benar dalemin. Oleh karena itu, sebelum ke pasar saham, pelajari dulu, dan setelah itu masuk, lalu buktikan ke semua orang yang bilang jangan masuk pasar saham. Buktikan kalau kalian malah bisa mendapatkan untung-untung, malah bisa jadi tahu siapa investor terkenal? Warren Buffett, orang terkaya di dunia dulu. Lalu siapa trader? Ada George Soros. Nah, siapa tahu kalian bisa mengalahkan mereka atau menjadi the next mereka. Dan membuktikan bahwa omongan-omongan yang bilang pasar saham itu bahaya itu salah. Belajar dulu dan habis itu langsung nyemplung ke pasar saham. Oke, thank you for watching. Semoga video gue berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau menurut kalian video gue bagus, share ke semuanya, oke? Ke grup WhatsApp, ke Facebook, whatever. Lalu setelah itu, klik tombol like, jangan lupa. Subscribe juga buat tahu video-video gue selanjutnya. Dan komen di bawah buat request atau pertanyaan apa. Dengan senang hati gue bakal jawab semuanya. Sekali lagi, thank you for watching. Jaga kesehatan, tetap sehat. See you when I see you.